subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, penyanyi Giselle Anastasia memastikan akan hadir sebagai saksi di persidangan kasus video syur dirinya. Hal itu diungkapkan Giselle usai menjalani wajib lapor di Mapolda Metro Jaya siang tadi. Usai memenuhi panggilan wajib lapor di Polda Metro Jaya, Jakarta, penyanyi Giselle Anastasia memastikan akan hadir sebagai saksi dalam sidang kasus penyebaran video asusila besok. Giselle mengaku siap dan akan hadir memberikan kesaksian untuk dua terdakwa penyebar video. Udah kita kosongin sih, karena kan kemarin kita ternyata kalau sidang di hari Selasa, jadi kita udah kosongin juga sih, siap sedia lah kapan aja kalau diminta untuk jadi saksi ya. Artinya bakal tetap datang sebagai saksi ya Mbak Giselle? Kalau diminta, ya kita bersedia pasti mengikuti prosedurnya ya. Pekan lalu, Giselle mangkir menjadi saksi dalam sidang perdana terdakwa penyebar video asusila di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara sidang dengan tersangka Giselle dan Michael belum juga terjadwal karena berkas belum lengkap. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polresta Banyuwangi, Jawa Timur akhirnya meringkus 4 perampok toko Mas Wangi di Jalan Gajah Mada yang videonya viral beberapa hari kemarin. Salah satu pelaku perampokan tak lain adalah rekan bisnis korban. Empat perampok emas di toko emas Wangi di Jalan Gajah Mada, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat 12 Maret 2021 lalu diringkus Satreskrim Polresta Banyuwangi, Jawa Timur. Keempat pelaku termasuk seseorang yang berinisial F, warga Surabaya, tak lain adalah rekan bisnis korban. F tak bisa mengelak ketika polisi menangkapnya di wilayah Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Kita mengamankan 4 orang tersebut berupa barang bukti 4,3 kg emas. Ya, kemudian setelah kita tahan bersama tersebut. Perampokan ternyata berlatar belakang perselisihan bisnis antara pelaku dan pemilik toko emas. 4 tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Viral bocah dirantai ayahnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Pelaku mengaku merantainya karena kesal si anak nakal dan untuk memberi efek jerah. Seorang bocah di Purbalingga, Jawa Tengah dirantai kakinya dan dikurung di dalam gudang belakang rumahnya oleh orang tuanya. Penyiksaan terungkap saat warga mendengar suara ketukan pintu dari arah gudang tempat bocah dikurung. Perlakuan tidak manusiawi ini langsung dilaporkan tetangga ke kantor desa setempat. Pihak desa sekarang langsung sudah bergerak, sudah melaporkan dan sudah menegakkan yang bersangkutan sekarang sedang ditangani di Polres Purbalingga. Anggota kepolisian Resort Purbalingga mengamankan dan memeriksa ayah korban Ahmad Arif Pratikno. Pelaku mengaku merantai anaknya sebagai hukuman untuk memberi efek jerah karena nakal. Korban diikat dalam beberapa jam selama ditinggal berjualan di pasar. Anaknya kemarin agak sering dia berani ambil uang dan mainnya, kalau menurut saya itu luar biasa. Jadi karena kondisi dia rumah nggak bisa untuk ngurung di kamar, jadinya nggak ada kepikirannya rantai kayak gitu, pakainya rantai kayak gitu. Kemungkinan akan kita berikan sanksi dan itu pun sebatas pembinaan karena memang tidak ada tindakan keras untuk anak yang dirantai. Meski belum menemukan unsur kejahatan dalam peristiwa ini, pelaku untuk sementara masih diamankan di Mapolres Purbalingga. Hingga Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Polisi memeriksa 4 pelaku perundungan terhadap remaja di Medan, Sumatera Utara. Keempat pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Polisi telah memeriksa 4 remaja putri pelaku perundungan terhadap 2 remaja putri di Medan Belawan, Sumatera Utara yang sempat viral di media sosial. Menurut Kasubit Humas Polda Sumatera Utara, perundungan ini terjadi akibat saling ejek di media sosial.
Para pelaku sakit hati kemudian menganiaya kedua korban hingga mengalami luka di bagian tangan dan kepala. Di bawah umur, anak-anak masih di bawah umur semua. Untuk motifnya bisa dipikir lagi Pak, motifnya? Motifnya hanya karena mungkin sakit hati karena bukan pajak ya. Tahulah anak-anak. Ya. Polisi akan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, sementara terkait pelaku yang masih di bawah umur, polisi akan segera melengkapi berkas pemeriksaan dan melimpahkan ke kejaksaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Penyebab kecelakaan bus yang menewaskan 29 orang di Sumedang, Jawa Barat pada Rabu lalu terungkap. Polisi menemukan tidak berfungsinya pengereman ban belakang bus. Hasil gelar perkara kecelakaan maut bus Sri Padma Kencana di Sumedang, Jawa Barat menemukan tidak berfungsinya pengereman ban belakang sebelah kanan. Polisi juga telah menetapkan kernet dan pengemudi sebagai tersangka, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain menunggu hasil penyelidikan yang masih berjalan. Saya ulangi, ada gagalnya fungsi pengereman pada ban sebelah kanan roda belakang. Untuk ban-ban yang lain berfungsi dengan baik. Kemudian itu dikuatkan dari keterangan ahli dari ATPM maupun dari Dinas Perhubungan. Kecelakaan maut yang menewaskan 29 orang pada Rabu lalu juga menewaskan kernet dan pengemudinya terjadi di Turunan Cai, Desa Sukajadi, Sumedang, Jawa Barat. Bus Sri Padma Kencana membawa 63 siswa SMP yang baru pulang karya wisata. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HFA, iNews melaporkan. Polisi tetapkan 6 orang pelaku pembongkaran makam 4 jenazah COVID-19 di Parepare, Sulawesi Selatan sebagai tersangka. Kami kembali usai jeda berikut ini.